Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Pradipta Ardiansyah dengan NIM 33377240011. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu queue. Jadi queue itu adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO atau first in, first out, yaitu elemen yang pertama masuk akan menjadi yang pertama keluar. Lalu, queue dapat diibaratkan sebagai antrian di loket. Jadi orang yang pertama datang bakal dilayani lebih dulu. Dan orang baru masuk, dia bakal jadi antrian yang di belakang. Lalu, queue banyak digunakan dalam sistem antrian pelanggan, manajemen tugas dalam sistem operasi, dan buffering data dalam jaringan. Lalu di sini ada karakteristik dari queue. First in, first out. Beda kayak yang sebelumnya, kayak stuck itu, dia kan last in, first out. Jadi kalau yang ini first in, first out. Nah, lalu di sini ada operasi dilakukan pada dua ujung, yaitu NQ menambah elemen dan DQ menghapus elemen. Lalu di sini bisa diimplementasikan dengan array atau linked list kayak yang sebelumnya stuck. Lalu di sini memiliki dua pointer utama yaitu front dan rear. Front itu menunjuk ke elemen pertama dan rear menunjuk ke elemen terakhir. Lalu bagaimana queue direpresentasikan dalam memori? Queue dapat dipresentasikan dengan dua cara yaitu menggunakan array dan linked list sama kayak stack sebelumnya. Jadi kalau misalnya array itu kayak yang kemarin itu ukurannya tetap dan kalau penuh nggak bisa nambah lagi. Lalu kalau yang linked list tuh bisa nambah sesuai memori komputer kalian. Nah ini contoh queue dengan ukuran 5. Di sini ada indeksnya 01234. Terus di elemennya 10, 20, 30, 40, 50. Nah yang ini rear, yang ini front. Jadi yang paling belakang itu 50 ya, karena dia yang terakhir dimasukin. Dan frontnya itu 10, karena dia yang pertama. Lalu ini langsung aja. Oh ya, di sini saya ada operasi dasarnya. Di sini memiliki 5 operasi dasar utama, yaitu NQ, DQ, front, sama empty, dan is full. NQ itu buat nambahin elemen belakang, lalu di DQ itu buat menghapus elemen dari depan, dan front itu buat melihat elemen yang ada di depan, dan is empty dan is full itu buat ngecek apakah kosong atau penuh. Nah, jadi kita langsung aja ke kodenya. Nah, ini di sini eh, ada kita pakai include iostream, lalu di sini kita definisiin max-nya berapa. Lalu di sini ada eh, kelas, class node, public, integer data, node, bintang. Next itu buat ke node berikutnya nanti. Lalu di sini ada class linked list. Kita queue yang linked list dulu. Di sini ada node bintang front, node bintang rear. Terus di sini ada public, queue linked list, front, sama dengan rear, sama dengan 0. Di sini buat ngecek bool is empty, apakah dia kosong. Lalu di sini ada void enq. Di sini ada node bintang tem sama dengan new node. Itu buat ini menambahkan node baru. Lalu di sini jika kosong front sama rear, lalu sama dengan tem. Terus
Ini nanti kalau misalnya kosong itu berhasil ditambahkan Q. Lalu di sini ada the Q. Jika ini kosong, maka nanti keluar cout kayak gini, return 0. Nah, nanti dia 0 ya. Lalu di sini ada the Q value front data, terus not bintang tem front. Ini fungsinya buat ini ya, buat ngehapus kode yang ini. Nah, lalu di sini ada jar front element. Nah, ini tuh buat ngecek elemen depannya. Dan di sini ada void display. Jadi di void display itu dia gunanya buat melihat keseluruhan datanya. Nah, lalu di bawahnya ini tadi ada queue dengan array, sama seperti yang di atas. Kita kelas dulu. Di sini public queue array. Ini is full is empty buat ngecek penuh apa kosong. Lalu di sini ada void enq, fungsinya buat nambahin kayak yang di atas tadi. Lalu di sini ada the queue-nya. Oh ya, ini kode ini. Ini ada void enq integer x. Lalu if is full, cout, queue penuh, tidak bisa menambahkan elemen. Lalu is empty, front sama dengan rear sama dengan 0. Terus else, rear, dalam kurung rear plus 1 per max. Terus array, rear, sama dengan x, size plus plus. Lalu di sini ada deq. Ini fungsinya juga sama kayak yang di atas tadi tuh buat ngehapus. Jadi kalau misalnya ini kosong nanti bakal muncul coutnya. Lalu kalau enq kan tadi di sini di plus plus. Nah, di sini jadi min min. Jadi dibalikannya. Lalu di sini ada front juga sama kayak tadi yang di atas buat cek. Lalu di sini ada yang display buat ini melihat keseluruhan data yang ada. Lalu di sini ada integer main choice data queue type. Nah, jadi di sini buat milih nanti mau pakai queue yang array atau pakai yang linked list. Nah, langsung aja kita coba kodenya. Kita pilih yang pertama dulu. Kita cobain queue pakai array. Kita pilih satu, masukin data satu. Nah, ini jadi kita udah saya udah nambahin data ke array. Kita lihat dulu display. Nah, ini ada ini nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba lagi buat tambahin data lagi ya. Masih bisa. Nah, ini jadi kalau misalnya queue penuh tuh kan tadi kita definisinya tuh max area tuh 5. Nah, jadinya di sini tuh cuma bisa nampung datanya tuh 5, nggak bisa lebih. Beda kayak yang linked list. Nah, jadi kalau lebih dari 5 data tuh udah penuh, bisa keisi lagi. Lalu kita lihat, kita hapus, pilih menu 2. Nah, ada queue elemen berhasil. Ini elemen yang dihapus tuh yang pertama tuh, dari depan.
Kita lihat yang nomor 3. Nah, di sini Q array itu 1, 2, 3, 4, 5. Beda kayak kalau yang stuck seperti yang saya bilang tadi. Jadi ini tuh first in, first out. Beda kayak yang stuck tuh last in, first out. Nah, jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5. Tadi saya masukin data awal aja 1. Sementara kalau stuck itu nanti bakal dibalik. Jadi 5 yang ada di sini, yang ada di 1, dan 1 yang ada di 5. Lalu di sini kita pilih menu hapus. Nah, sini yang dihapus tadi itu adalah yang elemen pertama, ya yang 1 ini, yang paling depan. Dan ini hasil elemen yang udah dihapus tadi ada 2, 3, 4, 5. Nah, oke, berhasil yang array. Coba lagi yang satunya. Pilih yang kedua pakai linked list. Kita coba dulu ya. Nah, ini bedanya array dengan linked list itu ini lebih dinamis. Jadi nggak paku kayak misalnya tadi array kan di definisinya harus 5 ya. Nah, ini bisa nambah terus sesuai kita. Jadi di sini saya udah masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan udah lewat tuh dari 5. Nah, misalnya kita tambahin terus dari 7, 4, kan. Nah, misalnya kita lihat lagi. Nah, di sini kan ada banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, beda kayak yang tadi yang arah ya. Langsung aja kita coba push data ya dulu. Yang push data the Q element 1. Nah, ini kayak yang arah sebelumnya. Jadi yang dihapus tuh yang paling depan dulu ya. Lalu kita coba lihat frontnya. Front elemennya 2. Benar karena yang tadi satunya udah dihapus, jadi otomatis dia maju. Lalu kita display nih. Nah, kayak gini nih. Jadi kan tadi yang satunya udah dihapus. Jadi ada 2, 3, 4, 5 sampai 10. Oke, berhasil. Eh, Sekian video dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.